Halo teman-teman, bertemu lagi dalam bahasan kali ini Computer Based Information System atau biasa disingkat sebagai GBIS. Pengertian GBIS, Information System, mengkombinasikan teknologi, orang, data, dan proses bisnis untuk dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Komponen utama GBIS itu ada hardware. Hardware itu bisa perangkat fisik seperti server, komputer, dan jaringan. Software, program dan pengolahan data. Data, informasi yang disimpan dan digunakan manusia, bisa operator, bisa manajer, dan pengguna akhir. Proses adalah aktivitas yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Evolusi sistem informasi dari era data processing tahun 1950-an, era manajemen information system tahun 1970-an, era strategic information system 1990-an, dan seterusnya. Nah, sekarang di era tahun 2010 dan seterusnya sampai saat ini diawali dari 2010 itu adalah era kelahiran AI modern, di mana dengan AI ini bisa juga sering disebut sebagai game changer atau merubah aturan permainan. Merubah itu bisa dalam arti kata merubah budaya atau kebiasaan-kebiasaan dari manusia. Seperti misalnya manusia yang dulu lebih otonom atau mandiri, saat ini fakta kita lihat bahwasannya banyak manusia yang tidak mandiri dalam mengambil keputusan, misalnya dan sangat tergantung AI. Misalnya ketika kita ingin mencari sebuah lokasi, saat ini kita hanya tinggal menanyakan kepada AI. Dengan cepat AI akan memberikan tidak hanya lokasi tersebut posisinya di mana, tetapi juga estimasi waktunya, bagaimana cara mencapainya, apa yang akan kita dapatkan di lokasi tujuan tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya kita ingin memilih makan yang enak, misalnya, tentu kita saat ini tidak hanya menanyakan kepada teman yang dulu biasanya kita menggunakan cara-cara itu. Sekarang kita hanya menanyakan kepada asisten kita. Misalnya kalau sekarang Anda tanya Google Assistant, dulu Siri dan Alexa, sekarang Anda tanya ChatGPT dan seterusnya. Ingin berkreasi, menggambar, juga seperti itu menggunakan AI. Menulis juga dan seterusnya. Makanya di sini AI ini menandai integrasi sistem informasi berbasis AI dalam kehidupan sehari-hari, termasuk layanan publik, keamanan, dan bisnis. Peran dan fungsi sistem informasi: yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Masuk akal ya teman-teman? Memberikan keunggulan kompetitif. Sekarang kita bayangkan saja orang yang tidak menggunakan sistem informasi dan menggunakan sistem informasi itu hasilnya berbeda. Mengoptimalkan manajemen sumber daya. Tantangan dan implementasi sistem informasi, kompleksitas teknologi, perubahan budaya organisasi, ketergantungan pada integrasi data yang akurat, keamanan dan privasi data. Tantangannya tentu dengan adanya penggunaan teknologi ini akan menimbulkan kompleksitas. Bagaimana kita mengatur perkabelannya atau wifi-nya, atau juga energinya, juga koneksinya, terus bagaimana menentukan privasinya dan seterusnya. Budaya organisasi juga akan tentu berubah. Yang tadinya manusia sangat tergantung terhadap manusia lainnya, sekarang tidak hanya tergantung pada orang lainnya, tapi juga tergantung kepada teknologi. Sekarang kita bayangkan saja banyak orang yang kalau keluar rumah sudah jauh, HP-nya ketinggalan. Maka dengan cara apapun, orang tersebut akan berusaha untuk mendapatkan HP-nya kembali, entah pulang lagi atau bagaimana caranya. Ketergantungan pada data integrasi yang kuat atau integrasi data yang akurat. Nah, tentu jika terjadi data-datanya tidak akurat, ini akan menimbulkan risiko terhadap kredibilitas keputusan yang dihasilkan oleh seseorang maupun organisasi.
ketika Anda bicara di sini, oh saya tahu tuh di sana tempat makannya enak, nah, tentu itu harus didasarkan data yang kuat. Kalau tidak bahaya, karena di era sekarang sembari seseorang bicara seperti itu, orang lain akan memeriksa dengan gadgetnya. Keamanan dan privasi data dengan lalu lintas data yang sangat besar, keamanan dan privasi data akan menjadi sebuah masalah. Globalisasi mendukung bisnis lintas negara. Manfaat strategis sepak globalisasi, kita akan lebih mudah. Kalau dulu sekolah, sekolah-sekolah informasi atau ilmu pengetahuan terbaik itu diperoleh dari sekolah-sekolah dengan nama besar. Saat ini tidak. Apa yang ingin Anda dapatkan sekarang sama persis dengan sekolah-sekolah besar top 10 misalnya, top 10 di dunia. Apa informasi tentang Anda mempelajari sesuatu, ya, cara membuat kopi yang enak, Anda bisa mendapatkan informasi itu dari internet dan bisa sebaik dengan sekolah barista terbaik di dunia. Cara membuka bisnis kuliner, ya, Anda bisa mendapatkan, atau cara mengelola keuangan dengan teknologi tertentu, Anda bisa mendapatkan informasi itu sama baiknya dengan informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah bisnis terbaik. Knowledge management di sini mendukung inovasi melalui manajemen pengetahuan. Tentu dengan adanya sistem informasi berbasis komputer, pengetahuan itu akan sangat besar, sangat banyak, dan kadang sangat kacau. Oleh karena itu perlu di-manage, ya, dengan menggunakan perangkat teknologi juga. Jadi teknologi mengatur teknologi untuk apa? Agar pengetahuan yang berserakan ini tidak menjadi pengetahuan yang sia-sia atau sampah pengetahuan. Karena banyak sekarang saking cepatnya orang bingung. Itu sudah dituliskan oleh Bush, ya, tahun 48 bahwasanya Vanessa Bush tahun 48 sudah menuliskan bahwasanya suatu saat kita akan menghadapi apa yang disebut sebagai kelebihan data. Contoh implementasi sistem informasi manufaktur, misalnya untuk perencanaan sumber daya perusahaan, untuk kesehatan, sistem pencatatan kesehatan elektronik, pendidikan, sistem manajemen pembelajaran atau LMS, Learning Management System, ini bisa diterapkan pada sistem-sistem lain. Tentu saja karena sistem informasi ini mempermudah pekerjaan dari manusia, mempercepat, mengefisiensikan pekerjaan manusia. Tentu ketika manufaktur, kesehatan, pendidikan bisa diterapkan, bidang lain pun bisa diterapkan. Strategi perencanaan sistem informasinya, identifikasi dulu kebutuhan bisnis apa. Setelah itu kebutuhan bisnis apa, tujuan organisasi apa. Misalnya kebutuhan organisasi ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang butuh SIM. Tujuan organisasi misalnya melayani dan melindungi, mengayomi, ini misalnya di Polri misalnya ingin melayani, tujuan organisasi melayani, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Oleh karena itu dilakukan dengan integrasi teknologi modern. Kebutuhan bisnis tadi dan tujuan organisasi tadi diintegrasikan dengan teknologi modern, dibantu dengan data, penyimpanan data dengan cloud, sehingga dalam tanda kutip tidak ada batasan, dan teknologi AI untuk mendapatkan ide-ide atau solusi-solusi yang lebih sempurna. Sistem informasi berbasis AI itu apa? CBS berbasis AI mengacu pada sistem yang dirancang untuk memproses, menganalisis, dan menyampaikan informasi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Ya, sudah banyak ini digunakan di pemerintahan, bisnis, hingga kepolisian tentunya, guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kapabilitas dalam mengambil keputusan. Jadi di mana sudah ada banyak, semua ini banyak menggunakan AI. Implementasinya beberapa poin pentingnya
dalam implementasi harus punya strategi perencanaannya seperti apa, manajemen data dan analitik. Manajemen data itu mengelola data, analitik itu menganalisis data. Kita bisa mengelola tapi tidak bisa menganalisis itu masalah. Karena apa? Kita tidak bisa mengambil manfaat yang optimal dari data tersebut. Adopsi teknologi baru, jangan anti teknologi. Teknologi berkembang terus setiap minggu di era AI sekarang tahun 2024. Setiap saat 2025, maaf koreksi, setiap saat teknologi, hampir setiap minggu teknologi baru itu hadir. Nah tentu kita bisa memanfaatkan itu, menyesuaikan dengan kebutuhan dari rencana tadi. Selanjutnya, tantangan dan solusinya. Kita juga harus tahu, tentu ada tantangan dan solusi dan keuntungan dari GBS akan kita bahas. Strategi tadi sudah kita bahas, jadi tentukan Anda mau seperti apa, apakah open source atau juga tidak open source, infrastrukturnya apakah mau cloud atau tidak cloud, database-nya yang seperti apa, apakah database besar atau menengah atau kecil, manajemen data dan analitiknya, data dan dari berbagai sumber kita kumpulkan, tentu kita transformasi dong ke format yang dapat digunakan. Karena apa? Analitik butuh sistem format yang jelas, nggak bisa dia data dalam bentuk macam-macam langsung diolah, walaupun data sumbernya bisa dari macam-macam, misalnya dari gambar, suara, tulisan, dan seterusnya. Analisis data untuk menghasilkan wawasan yang dapat diambil tindakan. Adopsi teknologi baru, jangan fanatik. Ada sekarang teknologi machine learning, kita bisa gunakan untuk mendeteksi pola dan anomali. Visualisasi data juga sekarang sudah advance. Gunakan untuk apa? Untuk mempercepat pemahaman terhadap data dan informasi. Karena data dan informasi sudah sangat banyak. Kalau tidak menggunakan teknologi, repot. Nah, tapi ada tantangannya, yaitu lingkungan big data, manajemen data dan lingkungan big data ini masalah. Data besar, data yang besar, bagaimana kita mengelolanya? Memakan storage yang besar, memakan sumber daya yang besar. Terus bagaimana menyelaraskan tujuan teknologi dengan kebutuhan organisasi? Jangan sampai data-data yang kita simpan ternyata data-data yang tidak kita manfaatkan atau bahkan tidak berguna untuk organisasi kita. Nah, solusinya bagaimana? Nah, tentu tata kelola datanya harus baik. Perhatikan kualitas datanya, metadatasnya, integrasi dengan departemen. Keuntungannya, tentu untung menggunakan CBAS. Apa ada yang berani bilang tidak untung? Untung. Keputusan pasti lebih harusnya secara normatif akan lebih maksimal, akan lebih baik. Oke, optimasi operasi bisnis. Operasi bisnis akan bisa kita optimalkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, hal yang penting lagi adalah kita bisa mendapatkan peluang-peluang baru, bahkan peluang-peluang yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Demikian, terima kasih. Paparan ini kami sampaikan